teman-teman, balik lagi sama aku Upil. Upil. Pokoknya kali ini di video ini kalian tahu kan aku pasti mau bahas apa. Sesuai hari di judulnya, kali ini aku mau ngebahas tentang insecure. Apa sih insecure? Kok bisa insecure? Emang wajar insecure? Terus biar kita nggak insecure gimana? Nah, semua bakal aku bahas di video kali ini. Jadi jangan di skip ya, tonton terus sampai habis dan jangan lupa buat di subscribe. Oke? Terima kasih teman-teman. Nah, jadi hal yang pertama mau aku bahas kalian itu adalah apa sih itu insecure? Satu, apa itu insecure? Oke, maaf ya, tadi bukan. Insecure itu menurut aku sendiri ya, menurut pengalaman aku, menurut apa yang aku rasain, insecure itu adalah ketidakpedean kita, ketidakpercayaan kita, dan dimana ketika kita merasa diri kita nggak mampu sampai kayak orang lain, atau diri kita ngerasa nggak berbakat dan nggak bisa buat seperti menjadi orang lain. Itu menurut aku tentang insecure. Ini sebenarnya simple banget ya insecure itu. Jadi setiap orang, setiap manusia itu pasti punya dan mereka juga pasti sering, ada yang sering, ada yang jarang, dan bahkan ada yang jarang banget buat ngerasain insecure. Karena kenapa ya? Karena itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita percaya sama diri kita sendiri, atau kita ngerasa diri kita selalu yang terbaik, diri kita udah selalu menunjukkan yang terbaik apapun itu. Jadi kita ngerasa ya sebenarnya ada wajarnya dan ada yang berlebihannya juga. Gimana yang wajar dan yang berlebihan? Kita bahas. Gini ya, insecure itu sebenarnya wajar kalau misalkan cara kita mengapresiasi, cara kita mengungkapkannya, cara kita memperlihatkan kepada orang-orang atau bahkan kepada diri kita sendiri. Kalau kita insecure tuh kadang ada yang cuma gini, ih gue gak pede, misalkan ada lagi orang yang kedua yang, duh gue gak pede banget, sumpah gue gak mau, gue malu banget gitu. Yang ketiga, gue ngerasa sumpah udah gue gak akan bisa, beneran gue gak mau deh kayak gitu misalkan. Itu tuh orang-orang yang ya kalian tau lah, menurut aku sih itu berlebihan. Karena apalagi yang sampai misalkan depresi, gak nafsu makan, murung di kamarnya, terus misalkan bahkan sampai nangis tuh ada gitu. Itu ada orang yang memang itu bukan termasuk lagi ke insecure, tapi udah masuknya kayak depresi. Soalnya menurut aku hal yang wajar untuk kita rasain pada saat insecure itu adalah ketika dimana kita ngerasa kita introspeksi diri gitu, kita bener nggak bisa ngelakuin itu, tapi kita mau terus mencoba, kita punya rasa buat gue kayaknya perlu deh coba, gue kayaknya bisa sih, tapi cuman karena kita nggak pede aja, jadi kita nggak mau dan kita belum mau melaksanakan atau melakukan hal itu atau hal tersebut. Jadi kayak misalkan contoh kayak misalkan style. Oke, ini tentang fashion, stylenya orang. Kalau misalkan nih kayak gini, aku lagi keluar, terus pas aku ngeliat, aku kan misalkan style berpakaian dengan gayanya aku, terus tiba-tiba pas aku keluar ketemu sama orang lain yang bahkan aku nggak kenal, tapi pas aku ngeliat fashion dia, pas aku ngeliat stylenya dia, itu kayak ngerasa lebih bagus daripada aku dan dia cocok gitu, dan aku ngerasa wah dia kayaknya yang paling keren di antara lingkungan yang ada di sini menurut aku gitu kan. Jadi aku orangnya insecure seperti itu, entah jenis apa dan entah tipe apa gitu kan ya. Jadi ngerasanya tuh kayak pas ngeliat tuh, ya Allah gue malu, gue minder kalau deket dia. Nah itu ya, itu menurut aku masih wajar, karena aku nggak sampai kayak yang pas seharian itu aku kepikiran terus pulangnya aku sampai nangis, aku sampai kepikiran nggak nafsu makan. Itu udah beda lagi, itu udah yang termasuk tingkat paling parah sih menurut aku gitu ya. Tapi
Kalau menurut aku wajar. Nah, terus gimana sih caranya kita penyebabnya dulu. Kenapa kita bisa ngerasa diri kita insecure? Satu, pertama pasti kita kurang percaya diri sama diri kita sendiri. Kedua, kita selalu ngelihatnya apa yang menurut orang lain bagus, bukan apa yang menurut kita nyaman dan bagus atau cocok. Jadi banyak orang yang kayak misalkan sekarang kan dunianya tuh udah dunia wah parah sih gitu kan, dunia canggih lah pokoknya gitu, semuanya juga tentang serba modern, serba yang fashionnya luar negeri lah, segalanya masuk gitu kan. Jadi kadang kita tuh justru berpakaian untuk supaya orang lain tuh berpikir kalau kita yang paling bagus, padahal itu mindset yang salah. Harusnya berpikir kita bergaya apapun itu terserah gue, itu style gue, orang gue nyamannya gini kok, gue cocoknya kayak gini, gue ngerasa pedenya kayak gini ya, kenapa lu harus protes, kenapa lu harus memikir gue yang paling buruk atau mungkin gue yang paling bagus menurut lu gitu kan. Jadi zaman sekarang tuh udah kita berpakaian karena takut dikritik orang, atau bukan takut, atau kita berharap dipuji orang. Nah, sebenarnya itu menurut aku mindset yang agak melenceng gitu. Karena menurut aku kita berpakaian, kita ngerasa kalau kita punya kemampuan pun, ya kenapa kita harus ngerasa kalau kemampuan kita tuh selalu kurang di antara mereka-mereka. Ya karena emang gitu. Sekarang tuh udah mindsetnya orang-orang, kalau ada satu hal yang menurut kita nggak bisa, terus kita jadi kayak merasa terpojokan dan paling dihempas gitu. Jadi kita dituntut sama gaya hidup untuk melakukan sesuatu hal yang heboh, atau mungkin orang-orang harus banget memaksa untuk bisa tertarik sama kita, padahal itu menurut aku nggak sepakat aja gitu, nggak sama dengan apa yang aku pikirkan. Kalau menurutku ya udah sih gitu, kita biasa aja gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, cara mencegahnya. Nah, cara mencegahnya menurut aku yang pertama itu adalah cintailah diri kalian sendiri dan jadilah diri kalian sendiri. Jangan memaksakan kalian itu harus menjadi orang lain, atau kalian itu harus menjadi apa yang orang lain inginkan. Please, kalau kalian gak sanggup, gak kuat, itu bakal depresi ke kalian sendiri. Jadi aku saranin kalian itu harus mencintai diri kalian apa adanya, terimain, syukurin, dan tinggal gimana caranya untuk kita merawat dan mengembangkan segala sesuatu yang kita miliki gitu. Karena menurut aku sekarang hidup juga memang kita bergantung pada orang lain, tapi di saat kita jatuh, banyak dari teman-teman atau misalkan yang ada di lingkungan kalian, yang ada di sekitar lingkungan kalian, ketika kalian jatuh tuh jarang banget yang mau bikin kalian jadi termotivasi lagi, dan jarang banget juga orang yang bakal bantu gitu, dalam arti bukan bantu dalam materi ya, tapi bantu untuk membangkitkan motivasi diri kalian gitu. Jadi tolong kita saling mencintai diri kita masing-masing. Dan yang kedua, menurut aku kita harus benar banget harus saling menghargai segala sesuatu yang orang lain punya, dan kita harus ibaratnya kalau kita nggak mau mengapresiasikan, ya udah mending kita diem aja daripada kita berkata kamu jelek, mending kita diem aja. Maaf, maksudnya bukan kamu jelek dalam artian fisik ya, misalkan kemampuan atau apa gitu ya. Nah, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa bikin mereka sakit hati, atau memang perkataan itu tidak baik, jadi nggak perlu diucapkan gitu. Dia nangis, mbak ini kelilipan gitu. Bohong.
Nah, karena kita lebih baik diam daripada ngomong tapi nyakitin, karena nggak semua ucapan yang kita keluarin menurut kita benar itu diterima sama orang yang kita kasih juga menurut dia itu benar. Kadang ada yang misalkan aku bilang ke kamu, kamu begini, kamu kurang begini, nah menurut aku itu bagus ya, mungkin motivasi untuk membangun, tapi dengan caraku yang salah. Jadi penerimaan pesan yang aku kasih ke dia itu nggak terima gitu. Jadi mungkin nanti siapa tahu dia bisa sakit hati. Makanya kita harus saling menghargai, dan setidaknya kalau tidak mengapresiasi mending kita diam aja. Kalau enggak kita ikut senang aja gitu. Kalau misalkan ada orang yang gue gini deh, lo tau gak sih gue misalkan kemarin dapet juara 3 gitu ya, kita bilang aja wah selamat ya gitu, hebat, simple. Bukannya kita, daripada kita bilang wah iya lu keren parah anjir gini-gini, tapi di belakangnya ternyata kita ngomongin, atau ternyata kita sendiri malah yang dendam sama dia. Maksudnya dalam arti dendam karena nggak suka dia juara, kan bisa aja gitu. Nah yang selanjutnya menurut aku itu apa ya, nggak boleh membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Maksudnya kadang nggak tanpa sadar kita sendiri tuh sering banget membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau kita ngelihat sesuatu di sosial media, misalkan ada aku sebagai perempuan ngeliat buka Instagram terus ngeliat muka, ya ampun ini cewek cantik banget ya ampun, ih dia mulus banget, ya ampun, ih aku kapan nih bisa kayak dia, aku gimana ya apa yang kayak dia gitu. Nah itu tuh secara nggak langsung termindset di pikiran kita juga kalau kita tuh nggak bisa kayak gitu. Nah makanya kalau setiap melihat sesuatu postingan yang bagus atau ngeliat orang secara nyata, atau maksudnya realnya gitu kan, realnya apa sih, kita ngerasa kayak kita nggak baik gitu kan, ya udah kita mending diam aja. Kita misalkan puji sekali, aku kalau misalkan lihat orang cantik gini, ya ampun cantik ya, udah. Dan aku gak kepikiran kalau misalkan ya ampun cantik banget sih dia, aku jelek, aku burik, aku kayak kentang misalkan gitu. Ya enggak, biarin aja, toh mereka cantik, ada yang lebih cantik juga daripada dia gitu kan. Jadi jangan pernah ngerasa kalau ngeliat satu orang cantik dia terus cantik, padahal di atas dia masih ada orang lain yang lebih cantik. Dan kadang orang yang kita bilang cantik itu dia juga ngerasa dirinya nggak cantik gitu. Karena setiap manusia itu kadang nggak puas, maksudnya emang nggak pernah puas sama apa yang udah mereka dapat atau yang mereka punya gitu. Simple sih menurut aku kalau buat cara menangani insecure. Cuman yang buat susahnya itu adalah kita gimana kita hidup di sosial media. Dan apa ya, ya benar sih gimana kita hidup di sosial medianya. Kayak misalkan ada seseorang hidup di sosial medianya itu dengan serba mewah, dia selalu memamerkan apa yang menurut orang lain tuh nggak akan bisa, nggak akan punya gitu kan. Nah itu kan membuat orang jadi ngerasa ada yang minder, ada yang nggak percaya diri. Tapi kadang ada juga orang yang ngerasa justru malah sombong, lu baru gitu doang gitu kan, gue ada nih yang lebih misalkan gitu. Itu mah tergantung kita balik lagi masing-masing gimana cara kita menanggapinya gitu, dan memaknai segala sesuatu apa yang kita lihat. Simple, gampang kok. Kalau kita pengen hidup nyaman, kita pengen apa ya, pengen apa dong, kalau kita mau hidup nyaman, kita mau hidup dengan apa yang kita punya, kita senang, ya kita harus bersyukurinya, kita harus menyadarinya. Ternyata memang kemampuanku baru dapat segini. Kalaupun emang misalkan aku mau seperti dia, berarti aku harus berusaha. Aku harus gimana caranya, tapi dengan cara yang baik dan tentunya halal. Gimana caranya supaya
aku memiliki kemampuan atau look seperti dia gitu. Jadi jangan, kalian kalau misalnya ngerasa insecure, harusnya membangkitkan motivasi untuk diri sendiri. Jangan malah justru bikin mindset yang negatif. Karena kalau misalkan kita mau ngucap, atau kita lebih sering ngucap kayak misalkan aku nggak sepinter dia, dan kalian itu ucapinnya sering ya, tanpa kalian sadarin itu udah jadi mindset kalian. Dan ketika kalian mau mencoba hal baru, kalian takut atau ragu. Karena apa? Karena mindset kalian udah di kunci atau udah diatur sama apa yang udah kalian sering ucapin. Ngerti kan maksud aku? Semoga apa yang aku kasih kali ini, tipsnya, triknya, penyebabnya, segala yang aku bahas di video kali ini, semoga kalian paham. Amin. Dan semoga ini membantu. Jadi intinya, jadilah diri kalian masing-masing, cintailah diri kalian masing-masing, syukuri dan saling menghargai. Itu kuncinya, gampang. Insya Allah kalau kita niat, kalau kita mengerjakan sesuatunya dengan ikhlas, insya Allah pasti di jalan ini pun lancar dan gak akan ngerasa. Dan nanti dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu, kalau kalian udah niat dan kalian udah melakukan, kalian udah berusaha, insya Allah tanpa kalian sadari, kalian udah berubah menjadi yang lebih baik. Aku tuh pengen banget kalau di sosial media tuh nggak ada lagi yang kayak buat kita insecure. Semoga dengan video ini kalian yang nonton bisa nggak insecure, karena masih banyak juga orang yang gini loh, kayak aku, maaf ya, aku bukan membanggakan diri, tapi setiap kali aku ngelihat orang yang lebih cantik, aku selalu memuji tanpa aku bilang, misalnya apalagi aku nggak kenal gitu kan. Maksudnya aku nggak kenal terus bilang mbak cantik, tapi pernah loh kayak gitu. Nah udah gitu apa sih, ya udah gitu, aku muji dia doang. Nah ada juga orang yang misalkan muji aku gitu ya, nah tapi aku nggak enak gitu, jadi aku suka iya makasih, tapi dalam hati kita memuji balik dia, atau justru mendoakan dia supaya dia juga bisa merasakan mungkin apa yang dia mau tuh tercapai gitu. Kayak misalkan aku pengen deh punya kemampuan ini, dalam arti kemampuan tuh kayak kebaikan, no, kelebihan yang kalian punya gitu. Intinya ya udahlah, aku dari tadi ngomong dulu. Pokoknya kalian kalau udah nonton video ini, setelah nonton video ini pastiin kalian semangat. Pokoknya be yourself. Oke? Janji sama aku gak boleh lagi ngerasa insecure karena kalian gak sendirian. Dan banyak juga dari kita saling mendoakan yang baik. Oke? Kayaknya videoku udah cukup panjang, jadi segini aja video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di videoku sebelumnya. Jangan lupa di subscribe. Oke, bye bye.